Tupiotu Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Potpet Podcast Patria. Nah teman-teman, hari ini memang agak beda nih. Kita hari ini di take over ya sama teman-teman di Bintan. Mungkin sebelumnya dari teman-teman tim sus nih yang nge-take. Jadi hari ini kita bajak dulu Potpetnya kali ya. Nah hari ini agak spesial karena kita syuting di Bintan, khususnya di Wihara Dharma Santi di Tanjung Uban. Dan buat teman-teman nih di rumah yang mungkin belum tahu Bintan itu di mana, jadi Bintan itu salah satu kabupaten kecil yang ada di Kepulauan Riau. Dan banyak wihara memang yang ada di Bintan gitu. Cuman wihara yang notabene yang paling aktif lah ya di daerah Bintan itu bisa dibilang Wihara Dharma Santi, karena dari tahun 2000 awal itu udah banyak banget umat Buddhis di sekitar Tanjung Uban ini memang sudah aktif berkegiatan di Wihara Dharma Santi. Dan selain umat Buddhisnya, kita juga banyak pemuda yang aktif di sini. Dan sampai akhirnya tahun 2014 DPC Patria Bintan itu terbentuk gitu. Nah, DPC Patria Bintan ini juga masih muda nih. Kalau dihitung sampai sekarang sekitar 11 tahun ya? 11 tahun dan kita udah banyak kader-kader yang diekspor nih ke daerah lain, dan juga kader-kader kita juga banyak yang ikut acara-acara yang nasional gitu. Nah, buat temen-temen nih yang lagi nonton Potpet, mungkin udah beberapa yang ikut acara nasional, dan ada juga yang belum pernah ikut acara nasional. Nah, gak masalah, kita hari ini mau sharing-sharing. Kayak acara nasional yang kita ikutin apa aja, dan pengalaman-pengalaman selama ikut acara nasional apa aja, khusus dari kader-kader dari DPC Patria Bintan yang udah go national nih. Nah, ada kita bertiga di sini, mungkin kita mau kenalin diri dulu ya. Dari Karuniko dulu mungkin. Kira-kira gabung DPC Bintan dari kapan? Lalu sebelumnya mungkin kalau misalnya udah pernah pindah ke daerah lain, aktif nggak di daerah itu gitu? Oke, perkenalkan saya Karuniko Aryada Nalim. Saya udah gabung ke Patria mungkin dari tahun 2014 ya. Mungkin 2014 awal-awal Bintan terbentuk belum gabung, tapi beberapa bulan setelahnya baru gabung gitu. Tapi masih batch pertama ya? Masih ya awal-awal. Tapi setelah di Bintan saya sempat kuliah kan keluar, jadi kuliah di Malang. Saya bawa rompi Patria saya ke sana gitu. Tapi mungkin karena di kota Malang nggak ada, tapi saya tetap bantu di daerah-daerah sekitar Jawa Timur kok untuk ikut kegiatan Patria gitu. Oke, kalau Nimita gimana? Mungkin mau kenalan? Oke, kenalin, nama aku Nimita Paramita Lim. Jadi aku itu aktif di DPC Patria Bintan, dan ini baru demisioner dari periode sebelumnya. Ketua yang baru demisioner, dan aku aktifnya itu dari 2018 kalau salah. Oke, batch kedua, ketiga lah ya? Ketiga ya, iya, batch ketiga lah. Waktu DPC Bintan ini udah terbentuk gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku James. Aku sebelumnya aktif di DPC Bintan tahun 2015. Lalu aku sempat pindah juga, aku diekspor ke Jakarta waktu itu. Tapi awalnya aku masih tinggal di sekitar Jabodetabek, dan aku cukup lama vakum sekitar 3-4 tahun. Kemudian baru tahun ini aku join lagi di DPD Patria Jakarta. Jadi dari kita semua, aku dong yang paling jauh nih di sini. Nah, mungkin daripada kita banyak nih perkenalan secara formal, mungkin langsung aja kita kenalin diri dari acara-acara yang sempat kita ikutin ya. Nah, ini ada 3 acara, dan masing-masing acara tuh beda-beda nih yang kita ikutin. Ada Munas nih, udah kelihatan bajunya Munas. Kemudian nanti ada Porseni juga. Terus nanti dari aku ada ITC nih di sini. Nah, nanti kita bakal cerita satu-satu. Mungkin langsung aja kita mulai dari acara yang paling lama ya, Munas duluan ya berarti. Kira-kira Nimita gimana nih cerita Munas itu acaranya apa aja, dan mungkin pengalaman unik selama ikut Munas itu apa gitu? Oke, awal-awal itu aku ikut Munas 7. Jadi Munas 7 ini event pertama aku ikut, event nasional pertama yang aku ikutin. Lalu karena itu event pertama, jadi memang pengalamannya seru banget karena bisa ketemu banyak teman-teman kan senasional, semuanya kumpul di Semarang di Wihara Tanah Putih. Lalu juga
pengalaman yang berkesan banget buat aku itu awal kita ke sana, ternyata kamarnya itu diatur sama panitia. Jadi kita itu tidur sekamar itu sama yang daerah lain. Jadi kita kenalan sama teman-teman baru dari daerah lain. Lalu itu beneran pertama kali juga kita ikut sidang. Biasanya kan muscap, musda, itu kan palingan dari pagi sampai sore deh maksimal. Itu pertama kali juga aku ikut sidang dari pagi itu sampai malam. Jadi kita di sana sampai jam 9, bahkan keren-keren banget panitianya itu kerjain sampai tengah malam atau ya sampai subuh deh gitu. Pokoknya keren banget kalau acara-acara nasional pertama kali aku ikut. Siap. Nah, itu acara dari Munas tuh, yang sebelumnya kita cuman mustab dan mungkin udah kalau misalnya ada yang ikut musda gitu, itu kan acara-acara yang masih memang regional gitu. Dan acaranya bener ya kata Nimita ya, dari pagi sampai sore doang maksimal gitu. Iya, dan nggak ada pembukaan yang meriah-meriah gitu ya. Kalau Munas kan meriah banget tuh pembukaannya. Nah, itu dia untuk Munas. Lalu kita coba skip ke acara yang memang ini acara yang paling gede ya untuk Patria sendiri, acara yang 5 tahun sekali, yaitu Porseni. Mungkin Karuniko mau sharing Porseni gimana? Wah, kalau untuk event Patria yang paling besarnya ya Porseni keren banget gitu ya. Dari awal, bahkan panitia juga ya, Nimita juga sebagai panitia ya untuk event Porseni gitu kan. Jadi dari persiapan sampai selesai pun keren banget gitu, bener-bener wah. Akhirnya kan itu juga pengalaman pertama saya sebagai kader Patria ya, ikut event nasional gitu kan. Pas pergi mungkin karena saya juga ikut serta membantu ya, jadi kerasa banget ketika sampai di Jogja, menikmati banget lah Porseni itu semewah itu gitu loh. Bahkan saya sempat mikir ketika opening ceremony ya, kan ada tarian tuh dari pembukaan gitu, wah kayak akhirnya menyaksikan pertunjukan yang luar biasa gitu loh, seni gitu. Akhirnya udah ikut beberapa hari, kader-kader Patria itu ya berkompetisi gitu kan, semuanya sportif dan sebagainya. Wah ternyata ramai banget teman-teman Patria dari seluruh Indonesia gitu gabung gitu kan, berkompetisi, semangat dan juga ya ada kebersamaannya gitu loh. Kalau momen unik sendiri sih untuk Porseni mungkin karena yang tahun ini banyak ya Patria Legends yang akhirnya ikut serta juga gitu kan. Bahkan setelah ikut Porseni itu saya sama Nimita juga kebetulan sempat gabung ya, diajak sama senior-senior dari Patria Legends untuk jalan-jalan di Solo gitu. Ketika di Solo wah kami dengar pengalaman mereka gitu kan, cerita-cerita ketika mereka manage kegiatan sebelumnya, mereka partisipasi itu benar-benar pengetahuan yang berharga banget bagi kami. Sejarah ya, luar biasa banget gitu. Terus juga kalau Porseni sendiri punya kesan yang bagus bagi saya itu adalah ketika saya bisa nih punya misi tukar baju kontingen sama teman-teman dari daerah lain gitu. Saya bawa baju kontingen Kepri gitu kan. Terus ketika sampai di sana saya bisa tukaran sama teman-teman yang dari Jogja dan juga Kalimantan Selatan gitu. Kalimantan Selatan, iya. 2 daerah ya. Bawa dua daerah hari ini. Bawa banget. Harus tunjukin dong gimana. Ini dari mana nih? Ini yang dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Ya. Nah, ini ada ciri khasnya kan dari ini itu ada apa? hewan Orangutan ya? Bekantan. Bekantan. Ya, Oke. Ini dari Kalimantan Selatan, ini dari Surya Dharma Halim. Jadi waktu itu tukarannya ketika sama-sama menjadi penarik kereta ITC sih. Oh, ITC. Oke, nanti kita bahas ya ITC ya. Kalau yang satu ini, lagi gimana? Nah, ini yang Jogja nih. Dari Jogja. Yogyakarta. Tuan rumah kita ya. Tuan rumah gitu. Ini. Karena waktu lihat wah bajunya keren banget gitu ya Jogja. Benar-benar. Jadi ini setelah closing ceremony sih, pas udah mau balik, teman-teman kontingen Kepri mau balik gitu kan beberapa. Saya baru akhirnya dapat gitu. Baru tukeran baju. Iya, harus pakai baju dinasnya dulu ya. Berarti baju Kepri dulu baru diganti ini. Benar. Nah, memang seru banget ya dari kita lihat acara-acara nasional, dan kalau misalnya dibandingin sama acara yang di daerah, itu memang pasti beda banget. Euforianya beda, relasinya beda, pengalamannya beda gitu. Hektiknya juga beda nih kayak gitu. Apalagi Porseni ini 5 tahun sekali. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya tahun ini belum sempat ikut Porseni, nggak apa-apa, tetap aktif Patria. 5 tahun kemudian kita ikut Porseni lagi. Saya juga nggak ikut Porseni soalnya waktu itu. Tapi saya ikutnya di ITC. Nah,
pas pula waktu itu ITC kan dekatan ya sama Porseni. Bener, Cuman bener, beda 2 hari ya kalau nggak Iya, salah. cuma selang kalau waktu Porseni itu kena juga weekend, misalnya cuma 1 minggu, nah minggu depannya itu Langsung udah ITC gitu. Nah, Iya. benar. Nah, itu cuma beda berapa hari doang. Kalau untuk ITC nih yang aku ikutin dan juga Nimita sama Karuniko juga sempat ikut ITC nih, gitu. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya mungkin nunggu-nunggu nih ikut acara nasional, tahun depan bisa ikutin ITC, Indonesia Tipitaka Chanting dan Asala Puja. Aku kemarin sempat ikut ITC pertama aku di tahun 2025. Itu acara yang disupport oleh organisasi yang ada di KBTI, dari STI, Astinda, Magabudi, Wandani, sama Patria juga gitu. Dan kebanyakan panitia yang aktif di ITC itu dari bagian Patria gitu. Kemarin aku dapat seksi di Kapia Sangga, Among Sangga. Kalau Karuniko di mana nih? Kebetulan waktu itu juga ITC pertama saya ya, setelah dari Porseni, kebetulan saya ikut di bagian penarik kereta kencana. Ya. Oke, ini yang paling bergengsi ini, seksi yang paling bergengsi. Iya, karena seumur hidup cuma bisa 1 kali. Kalau peraturannya bener. belum diubah ya, cuma bisa 1 kali. Benar. Terus kalau Nimita dari mana? Kalau aku ikut juga di panitia, ini juga ITC pertama aku di 2025 dan aku jadi panitia di bagian among tamu. Jadi paket among tamu itu kita ya membantu paket-paket yang di paket B dan paket C ya gitu. Oke, di paket B dan paket C. Aku bantunya kemarin di paket A. kita iya, beda-beda benar. dikit ya. Tetap Iya, liaison officer lah gitu kalau bahasa umumnya. Nah, kalau di ITC ini memang kalau yang aku dengar ya, sebelumnya memang kayak ini kan penarik kereta tuh sebenarnya gerbang masuknya ITC gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk ITC itu biasanya masuk dari penarik kereta. Cuma kemarin aku memang dapat jalur golden ticket ya. Bisa dibilang golden ticket ya. Aku langsung masuk ke Kapia Sangga dan it's a very happy experience buat bisa bantu di Kapia Sangga gitu. Buat ngelayanin para biku sangga yang ikut ITC. Nah, aku juga tadi dapat 1 poin dari yang Karuniko bilang nih, terkait acara-acara nasional. Gak cuma nasional sih, sebenarnya di daerah juga kita waktu ikut acara pasti ada Patria Legends-nya nih. Pasti kita belajar banyak, kita dengar-dengar pengalaman dari mereka. Kira-kira sebelumnya acaranya gimana sih gitu? Acaranya mereka dulu tuh mungkin dulu belum di hotel atau mungkin mereka dulu di wihara doang atau kayak sebelum-sebelumnya gimana gitu, sekarang lebih modern dan banyak cerita-cerita yang kita pelajarin dari mereka. Nah, gak cuma di nasional, di daerah waktu kita nge-host PBT, PIT, Gathering Sekepri itu juga kita belajar banyak ya dari mereka ya. Gimana, mungkin Karuniko mau sharing waktu ikut PBT, PIT kali ya waktu di Kepri? Luar biasa ya, maksudnya kalau PIT kan sudah event untuk para kader-kader Patria di daerah-daerah Kepri ya, yang sudah pernah ikut trainingnya PBT gitu kan. Salah satu syarat untuk ikut PIT kan PBT dulu ya, harus ikut itu. Nah, kebetulan waktu itu Kepri jadi daerah yang pertama kali menyelenggarakan PIT gitu ya, luar biasa banget gitu. Nah, itu semangat lah yang dibawa dari para senior-senior kita, dari senior-senior di Kepri gitu kan. Mereka juga tetap mau adik-adiknya di sini merasakan kegiatan-kegiatan Patria yang sangat berkualitas gitu ya. Betul. Apalagi itu pertama kali loh di Indonesia Kepri yang mengadakan gitu kan. Benar. Jadi ketika sampai keluar gitu, teman-teman adik-adiknya di sini juga punya pengalaman, punya bekal akhirnya. Benar. Ya kan, kayak kita yang akhirnya keluar karena sudah ikut training-training sebelumnya di daerah di Kepulauan Riau ini, punya bekal ketika keluar gitu kan, tetap aktif, tetap bisa kontribusi gitulah. Ya kader-kader Patria yang senior juga punya semangat cerita-cerita pengalaman mereka yang tentu jadi informasi bagi kita kayak gimana kita solve the problem sih gitu. Jadi saya belajar banyak dari situ gitu ketika ikut. Bener sih, tiap kali ada kayaknya essence dari ikut acara itu kita ngobrol sama pendahulu ya, Patria Legends dan juga senior-senior kita yang kayak ya dulu mereka gimana gitu waktu nge-host. Tapi nggak cuma sejarahnya doang, kita juga belajar kayak mungkin mereka karirnya gimana sekarang atau mungkin pendidikannya gimana. Banyak banget yang bisa kita belajar gitu. Nah,
kita balik nih dari acara yang tadi regional Kepri ini, kita balik lagi ke acara nasional. Kita mau lihat kira-kira di acara nasional itu suka dukanya apa, kemudian persiapannya gimana. Nah, mungkin dari Nimita dulu. Kalau aku sih sukanya karena mungkin udah ikut merasakan Munas, Porseni dan ITC, acara-acara nasional yang keren-keren banget ya. Aku kan sekarang domisilinya di Malang. Aku juga lagi kuliah di Malang dan ini baru demisioner dari DPC Bintan sebagai ketua, tapi aku bakalan tetap aktif di DPC Patria Bintan karena di Kota Malangnya sendiri belum ada patrianya. Jadi sukanya itu karena kita ikut acara-acara nasional, ketemu teman-teman. Jadi walaupun kita kemana-mana itu kita bisa punya teman, punya keluarga di daerah lain. Jadi dari teman-teman inilah, jadi aku sebenarnya ikut ITC ini kok juga karena ada temanku yang di Jawa. Jadi aku minta tolong kayak tanya-tanya apakah ada info panitia ITC nih. Jadi itu teman-temanku, kenalanku dari Munas. Jadi beneran dari Munas ini bisa ketemu banyak teman, bisa belajar dari banyak patria di daerah lain. Itu keren-keren banget mereka. Jadi relasinya tetap hubungan pertemanannya tetap, jadi kebawa sampai Porseni dan juga ITC. Benar. Lalu dukanya itu mungkin awal-awal aku ikut Munas karena masih di Bintan, itu perjalanannya cukup melelahkan dan itu pertama kali ke Semarang dan panas banget ya. Jadi pas pulang itu pada sakit semua. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk ikut acara-acara nasional itu sebenarnya lebih semangatnya sama kondisi fisiknya sih. Karena beneran kalau kita ikut acara nasional, mungkin koko-koko juga merasakan itu, kita hampir 1 minggu itu capek banget, kayak beneran dari pagi sampai malam. Lalu istirahatnya juga kepotong karena kita setelah acara kita pasti ngobrol-ngobrol juga kan, kayak tadi koko bilang kita bakal ngobrol sama Patria Legends atau kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Jadi kita tuh pulang itu nggak istirahat, malah kita bakalan sharing-sharing sama teman-teman, banyak kenalan. Jadi energi sama semangat, energi dan kondisi fisik kita itu perlu banget. Mungkin dari koko-koko gimana kalau ikut acara nasional? Gimana, Kuruniko gimana nih? Kalau aku sih untuk yang Porseni ya, karena dari awal aja teman-teman yang ikut itu kan banyak banget ya, hype-nya semangat semua gitu kan, karena kan ini kan event kompetisi ya, walaupun poin utamanya ya kebersamaan gitu kan Porseni. Tapi ketika sampai di hotel gitu ya, ngumpul dengan daerah-daerah lain gitu, saling kenalan dan sebagainya, itu semangatnya ada. Bahkan kalau untuk dibilang istirahat ya, balik lagi ya, mungkin karena ini event nasional kayak sayang banget ya kita pakai cuma untuk istirahat santai-santai gitu kan. Pasti banyak momen yang kita pakai lebih untuk belajar, memperkenal dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk kalau aku sendiri sih lebih banyak ketika menjadi penarik kereta ya. Ya, jadi penarik kereta itu benar-benar suka dukanya itu luar biasa gitu loh. Banyak cerita unik yang aku punya ketika menjadi penarik kereta gitu kan. Mungkin kita bahas duka dulu lah ya. Boleh. Ketika Porseni itu kan lanjut sampai ITC ya. Aku extend kebetulan nggak pulang lagi ke Kepri gitu kan, karena kalau pulang lagi wah biaya lagi mahal gitu ya. Benar. Jadi extend stay di Jawa Tengah gitu kan. Tapi ketika yang tadi aku bilang, ketika sudah selesai Porseni, aku ke Solo dulu gitu kan. Ya jalan-jalan explore di sana. Nah, ketika dari Solo itu mungkin sudah ada ketentuan ya waktu untuk penarik kereta itu kembali lagi di Wihara Mendut. Itu tanggal 2 jam sekian gitu. Ternyata aku nggak bisa sampai tepat waktu gitu. Jadi kayak melewatkan momen itu sedih banget gitu. Karena sebenarnya tanggal 2 itu termasuk acara yang sakral. Karena itu akan ada blessing kereta Mahadatu. Itu oleh Bante Panyawaro Mahatera. Waktu gladi resiknya itu ya atau? 1 hari sebelum gladi, ya. Jadi itu akan ada blessing, itu kan potong tumpeng, kereta Mahadatu yang paling besar gitu, yang membawa relik. Nah itu aku melewatkan itu, jadi kayak sedih banget sih sebenarnya, kayak menurutku karena keterlambatan aku jadi melewatkan momen itu gitu. Tapi selain itu banyak banget sukanya. Pasti walaupun sih. Ya, walaupun kalau kita bilang
harus jalan kaki subuh-subuh ya dari penginapan ke Borobudur. Itu mungkin bagi orang duka, tapi bagi aku itu suka sih, karena momen kumpulnya sama-sama penarik kereta itu pagi-pagi hari Rame-rame pertama juga ITC. ya? Iya, hari pertama ITC itu bener-bener jalan dari penginapan. Jadi kami sama-sama jalan kaki Iya. pagi-pagi itu ke Candi Borobudur gitu. Dan waktu itu lagi atas hila. Bener, Atasila Atau gitu. Atasila, Iya, gitu. jadi mungkin bagi orang anggap itu duka atau apa, tapi menurutku itu suka sih gitu ya. Hal-hal menarik lah itu, kayak momen. Jadinya momen spesial bagi aku sih. Benar-benar. Banyak lagi sebenarnya, kayak ya Pasti. terharu Iya. ketika akhirnya menjadi penarik kereta gitu kan. Kita kan ya tadi James bilang penarik kereta itu setiap tahunnya bakalan jadi hal yang di highlight banget gitu ya kan. Momen ITC itu ya ada, kebetulan tahun ini ada 4 kereta gitu ya, ada 2 tambahan kereta Nambah 2 baru kereta gitu. ya. Jadi ketika masuk ke Candi Borobudur, kebetulan aku kan yang yang pegang cata ya, jadi yang berdiri di atas kereta gitu Yang ya. jagain reliknya ya. Iya, yang pemegang cata payungnya itu Oh, di payungnya, kereta. oke. Iya. Jadi kebetulan pas momennya kereta itu akan masuk ke Candi Borobudur, itu aku bisa melihat gitu loh. Para peserta dan sebagainya yang ikut puja, perjalanan puja, dan juga yang udah nunggu di situ. Jadi ini ada momen lucu banget gitu ya. Jadi kan untuk menjadi yang pemegang cata itu mungkin bagi orang-orang kayak ringan banget ya gitu ya, cuma Iya. berdiri di atas gitu. Enggak juga gitu, karena di atas kita nggak ada pegangan apa-apa selain tongkat itu, payung catanya itu gitu. Dan catanya itu juga nggak stick ke keretanya kan? Atau stick? Ada cuma sedikit aja. Jadi Sedikit doang. ya cuma untuk biar bisa letak, tapi ya tetap aja akan goyang-goyang gitu. Oh iya, challenge juga ya. Challenging kalau kayak banget gitu. ya. Itu mungkin bagi orang-orang kayak wah enak banget ya berdiri di atas. Enggak gitu loh. Ada mungkin orang-orang punya tantangannya tersendiri lah Benar. gitu. Punyaku itu benar-benar berdiri apa ya, tapak kakiku itu benar-benar seukuran dengan pijakannya gitu. Jadi kita ya harus jaga keseimbangan gitu kan. Ketika masuk gitu kan, banyak banget gitu kan para umat yang menunggu gitu kan. Ini ada momen unik di mana waktu masuk, kebetulan ibu-ibu ini aku kenal. Iya. Ya, umatnya aku kenal. Itu dia teriak. Dia manggil Niko gitu. Nah, iya kan, jadi ini kan lagi menjalankan tugas ya, Iya, tugas mulia iya. gitu kan. Lagi Nggak mungkin, berdinas ya. nggak mungkin saya sapa balik gitu kan. Jadi ya tetap harus Profesional ya. di atas. Megang tugas itu kan dengan baik gitu kan. Ya mungkin setelah tugas sudah selesai baru sapa balik Baru panggil dari ya, gitu. Sorry aku nggak bisa manggil tadi lagi di atas nih. Nah, tapi memang dari penarik kereta ini memang banyak yang amazed banget, sampai kalau misalnya teman-teman ikut ITC tiap tahun, ini kebetulan tahun ini kan ada tumbler nih. Ini ada penarik keretanya di sini. Nah, kalau misalnya kelihatan. Nah, memang penarik kereta tuh ikonik banget. Itu yang disorot banget gitu kalau tiap kali ada ITC, dan saking langkanya setahun sekali doang ya, Niko ya. Dan mungkin mau spill kayak seleksinya gimana gitu? Untuk jadi penarik kereta bahkan sebenarnya satu kali seumur hidup ya gitu ya. Seumur hidup, Seumur oke, hidup. Jadi nggak ketika udah oke. ikut tahun ini, sebelum peraturannya diubah ya, saya akan bilang tidak bisa untuk ikut lagi menjadi penarik kereta di tahun selanjutnya, karena kesempatan buat teman-teman kader-kader Patria yang lain gitu kan. Penarik kereta sih memang dipilih dari kader-kader Patria ya, diseleksi gitu kan. Akan ada informasi ketika ITC akan dilakukan gitu ya. Jadi nanti ada pengumuman dari Instagram atau mungkin sosial medianya Patria or ID, atau mungkin dari sosial medianya ITC dan Asrama Puja sendiri gitu ya. Itu akan ada seleksi untuk penarik kereta gitu ya. Yang pertama sih pasti dari kader Patria gitu ya. Pasti. Berusia juga sesuai dengan persyaratan menjadi anggota Patria gitu ya. Kemudian ya dengan kondisi fisik yang harus dijaga sih gitu. Dan juga ada tinggi minimal lah bagi penarik kereta gitu. Oke. Kalau seleksinya gimana prosesnya?
Jadi nanti ketika seleksinya kan by online ya, Ya. karena kan kader-kader Patria seluruh Indonesia gitu. Nanti kita kumpulin berkas-berkas, ya ada CV kita juga, tanpa foto dari kita dari tanpa depan, kanan, kiri dan sebagainya gitu. Juga ya yang menyatakan kita sehat gitu. Gitu sih, nanti akan diseleksi oleh para panitia gitu. I see, I see. Nah, itu untuk alur seleksi dari penarik kereta kencana ya. Nah, buat teman-teman yang tahun depan mungkin mau ikut ITC, apalagi yang mau ikut jadi penarik kereta kayak Kak Niko nih di sini, bisa disiapin dari sekarang. Terus tahun depan nunggu ada infonya, nanti daftar aja, diseleksi dan semoga nanti bisa masuk ya ikut di ITC. Nah, tapi kalau buat penarik kereta yang habis selesai biasanya pada pindah ke divisi lain ya nggak sih? Ya. Nah, pada Saling support lah gitu. bener, saling support gitu. Karena penarik kereta kan cuma bisa sekali doang kan Iya. jadi penarik kereta. Nah, divisi di ITC itu banyak banget. Salah satunya itu di Kapia. Nah, yang aku ikutin itu waktu di ITC, salah satu pengalaman unik yang bisa aku ambil itu waktu aku diminta untuk jadi panitia PIC yang ada di Arupa Datu, jadi di paling atas gitu. Nah, kenapa suka menurut aku karena kalau misalnya kita naik ke Arupa Datu itu kan perlu bayar ulang lagi kan, perlu biaya lagi, dan waktu itu aku dipilih oleh ketua seksi aku buat naik ke atas, buat bantuin koordinasi yang dari atas gitu. Jadi buat temen-temen nih, kalau misalnya yang belum ikut ITC, di ITC itu ada nanti satu sesi, itu namanya Pradaksina. Jadi untuk umat-umat yang baca Tipitaka di bawah, nanti itu bakal ke pelataran Candi Borobudur buat muter gitu lah, Pradaksina 3 kali. Nah, tapi kalau untuk yang paket A, yang Biku Sangga, tahun ini itu sempet naik ke atas, tiap tahun sih naik ke atas, dan Pradaksinanya itu di atas. Jadi ada yang di bagian tengahnya Candi Borobudur itu ada yang muter, kemudian di bagian atas yang paling atasnya itu dekat Rupang yang paling gede itu ada yang muter juga. Nah, itu bantai-bantai yang senior dan juga bantai-bantai yang dari luar negeri waktu itu sempat muter di atas, itu Pradaksina di atas. Dan aku jadi panitia yang sempat ikut bantu-bantu lah. Jadi di sana kalau Kapia tuh job desk-nya lebih ke ngumpulin bunga yang dibawa ke atas gitu. Tapi di sana ya selain ngejalanin pekerjaan dinas, aku juga sempat kayak ya udah foto-foto gitu. Foto-foto dari atas, bisa lihat Borobudur di malam hari, it's a great experience, dan jarang banget bisa dapat pengalaman kayak gitu karena biasa Borobudur kan tutup sore nggak sih? Iya. Sore ya? Nah, aku bisa lihat Borobudur itu malam, jadi kayak adalah foto-foto Borobudur dari malam gitu, dari atas. Terus di atas juga aku sempat bantu-bantu panitia yang di sana, dan selain aku jadi PIC yang di Arupa Datu, itu banyak juga experience yang lain, benar, nggak cuman aku, nggak cuman Niko, nggak cuman Dimita, pasti teman-teman yang ikut ITC, ikut event nasional lain punya ceritanya sendiri gitu ya. Nah, mungkin dari Nimita atau Niko ada yang mau sharing lagi, kira-kira kalian ada pengalaman unik yang gimana lagi nih waktu ikut Munas, ikut Porseni, atau ikut ITC gitu. Mungkin Nimita nih, tadi yang ITC-nya gimana? Aku ITC karena di bagian among tamu ya, itu pertama kali juga aku ikut event nasional yang kalau biasanya kan aku ikut event sama Patria, sesama Patria ini kan kita berjumpa sama teman-teman Patria, jadi kenalan, terus santai banget lah gitu kita ngobrolnya. Tapi pas di ITC ini kita benar-benar menjaga banget sikap kita gimana, karena kita jumpa banyak umat se-Indonesia kan, jadi umat-umatnya juga dari daerah lain beda-beda juga, jadi jumpa umat paket B dan paket C ini lumayan challenging sih, menantang juga untuk membantu mereka, karena kan mereka paket B dan paket C ini paket yang berbayar. Jadi kita aturin dari mulai registrasinya, itu registrasi di hari pertama. Jadi kami paket yang among tamu ini membantu registrasi di masing-masing hotelnya. Lalu juga dari registrasi transportasinya ke Borobudur, lalu juga
sampai di Borobudur juga kami membantu jikalau umatnya ada yang pengen dibantu. Jadi lebih ke umat. Kalau biasa kan aku Munas sama Porseni itu lebih ke sama teman-teman Patria nih kok. Kalau misalnya di ITC itu langsung ke umat. Jadi ada AI, Asuk atau aku juga bantu di atas Silani kan, membantu sila-sila. Itu memang benar-benar experience yang beda banget. Kalau di acara Patria-Patria yang lain beda, mungkin bedanya di itu. Dan itu jadi pengalaman pertama aku dan juga yang keren banget karena bisa ngikutin acara sebesar itu. I see, oke. Memang panitia liaison officer ini agak beda ya. Aku juga pertama kali ikut jadi LO, liaison officer, tapi yang aku layani itu dari kalangan Biku Sangga dan juga sama Nera waktu itu. Nah, dari pengalaman unik nih, mungkin kita bisa narik kali ya manfaat-manfaat yang kita dapetin dari ikut acara yang gede ini. Gak cuman kayak relasi, gak cuman pengalaman doang yang bertambah, mungkin kita juga nambah kayak skill juga bener, soft skill dari hard skill juga nambah. Nah, kalau dari aku sendiri waktu aku jadi Kapia Sangga itu nambah banget skill aku di gimana cara berpikir yang lebih tertata gitu. Nah, ceritanya gini. Jadi waktu itu kita ada beberapa registrasi ya, mungkin registrasi dan juga alur lah ya pelayanan untuk Biku Sangga. Ya mungkin dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya masih ada yang berantakan, ada yang miskomunikasi gitu. Dan setelah itu aku coba ngomong nih sama teman-teman yang ada di sana. Oh ya, gimana kalau misalnya kita bikin, kita bikin SOP-nya kayak gini. Pertama kita harus kayak gini. Dan akhirnya setelah kita terapin SOP-nya, pada setuju, akhirnya lebih tertata gitu. Mulai dari makan siang Bante, mulai dari registrasi, masuk hotel. Dan aku bareng teman-teman yang ada di seksi Kapia Sangga itu kita pikirin prosedurnya gimana. Dan itu beneran ngelatih aku kalau misalnya kita mau bikin suatu acara, kita bisa loh bikin SOP-nya, bikin prosedurnya biar lebih tertata dan PIC-nya yang megang siapa aja gitu, kita tahu tanggung jawabnya ada di siapa gitu. Nah mungkin Karuniko atau Nimita mau sharing? Kalau aku manfaat yang benar-benar yang keingat banget ya ketika menjadi bagian dari event nasional ini, apalagi kan sebagai penarik kereta ya, bisa dikatakan suatu hal yang wajah juga ya dari ITC dan sebagainya. Jadi disiplin, karakter untuk disiplin itu penting banget gitu karena jadi penarik kereta kan kita juga perlu ikut serta untuk baca Tipitaka ya, kebetulan. Jadi gimana kita atur waktu kita ketika kita serius gitu ya untuk baca Tipitaka dan sebagainya. Ada momen-momen kita gladi, kita perlu kumpul untuk latihan ya narik keretanya dan juga make up gitu ya. Ini pertama kali akhirnya saya di make up gitu kan. Di make up juga sebelum mulai gitu kan. Persiapan di make up dulu, dirias dan sebagainya. Ya ketika sudah selesai dari pembacaan Tipitaka, teman-teman juga ada yang kebetulan dapat tugas tambahan untuk bawa bol untuk pemercikan gitu kan. Jadi ketika mereka gladi, latihan dan sebagainya itu kan yang buat saya takjub juga ya dengan panitia adalah mereka itu prepare semuanya itu gladi ketika hari kedua ya malamnya itu sebelum menyambut Asalama Pujanya itu bener-bener startnya itu mungkin sekitar jam-jam 10 ya baru mulai gladi. Itu dari yang penari datang, yang dari paduan suara juga datang, yang juga pembaca Dhamma Caka juga datang gitu kan. Jadi bener-bener kita harus manfaatin waktu bener-bener gitu loh, semaksimal mungkin gitu, disiplin. Ketika pulang ya kita harus istirahat juga gitu kan, karena kita butuh energi banyak gitu ya untuk narik kereta gitu kan. Tapi itulah yang bener-bener saya kagum gitu loh dengan teman-teman, karena kita bekerja sebagai penarik kereta itu kan satu tim ya. Jadi waktu itu kebetulan banyak banget lah waktu istirahat kami itu sekitar jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa istirahat gitu. Sementara besok paginya itu jam-jam 4 itu kita udah harus siap. Udah bangun. Dalam artian kan jam 4 harus siap kan berarti sebelum itu udah harus bangun, siap-siap dan sebagainya gitu kan. Disiplin sih ketika memang kamu mau melakukan apa gitu ya. Ya ketika itu sudah tugasmu, kamu harus siap gitu. Sebelum itu kamu udah
harus ambil kesempatan atau apa sebelumnya ya untuk mempersiapkan yang tugas utamamu itu gitu. Iya. Momen yang penarik kereta sih 1 malam sebelum akhirnya kami menjalankan tugas gitu ya. Kebetulan ada kader Patria senior kami juga, Ko Roni dari Tarakan itu mengumpulkan ya para tim penarik kereta itu kita diskusi gitu kan, kita sharing lah bahwa ini adalah tugas yang mulia gitu kan menjadi penarik kereta. Jadi kita mau menjalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh, serius gitu kan. Jadi ketika hari H nggak ada lagi yang main-main atau ketawa-ketawa ketika menjalankan tugas gitu. Ya ini acara nasional, acara besar. Terpilih menjadi penarik kereta itu sebuah kebanggaan gitu. Iya. Jadi kita harus menunjukkan itu. Mungkin kalau kader-kader Patria ada yang lihat video reelsnya Patria ya, yang penarik kereta itu bener-bener mukanya serius semua gitu, sungguh-sungguh karena itu sudah kita sepakati bersama gitu 1 malam sebelum menjalankan tugas gitu ya. Kalau saat menjadi penarik kereta, saat perjalanan puja, kita benar-benar harus sungguh-sungguh, harus fokus, serius gitu. Makanya ketika teman-teman lihat gitu ya, mukanya itu wah benar-benar sungguh-sungguh serius gitu. Mungkin mukanya agak berubah ketika selesai ya. Iya. Jadi ketika menjalankan tugas semuanya serius dan semua fokus gitu. Iya. Ketika selesai, teman-teman itu kebanyakan kami kumpul lagi gitu kan, terharu ketika bisa menjalankan tugas ini dengan serius, sungguh-sungguh. Itu momen yang bangga gitu lah. Jadi disiplin, adanya arahan juga senior yang jelas gitu kan. Jadi itu membentuk kami menjadi satu tim yang kuat sih gitu. Nah memang itu waktunya profesional, kita profesional ya. Tapi waktunya selesai baru kita selebrasi, baru kita bikin behind the scenes ya, bener ya dari teman-teman DWP gitu. Nah kalau Nimita gimana? Mungkin lebih highlight ke Munasnya, waktu ikut Munas kira-kira manfaat-manfaat apa gitu yang bisa dapetin? Kalau Munas dan Porseni ITC, jadi Munas itu kan 2023 dan Porseni ITC ini 2025. Kalau Munas itu aku ikut sebagai peserta, mungkin benefitnya aku bisa belajar dari keseriusan dan juga profesionalnya teman-teman daerah lain. Waktu sidang itu beneran pertama kali aku ikut sidang yang beneran wah detail banget, keren-keren banget nih teman-teman Patria di daerah lain. Lalu bedanya di pas ITC dan Porseni karena dekatan itu aku jadi panitia ya. Panitia itu mungkin bisa belajar lebih detail gitu dari senior-senior karena ternyata pas kita mengadakan acara sebesar ini, wah banyak banget detail-detail yang mungkin kadang kita miss gitu ya. Tapi kita di remind sama senior-senior untuk acara sebesar ini banyak banget detailnya, profesionalnya. Lalu juga di ITC aku ada Kohardian itu ketua Among Tamu, dia membantu aku juga dalam hal fleksibel kerja itu. Waktu di ITC itu fleksibel karena kondisinya beda-beda nih setiap hari. Hari pertama opening kan mungkin oke, kita padat ya, hari kedua, hari ketiganya mungkin peserta udah fokus di membaca suta kan, jadi kita harus menyesuaikan lagi. Itu sih yang kerasa banget benefitnya dari ikut-ikut panitia dan juga peserta. Hektiknya dapat banget ya. Banget kok. Pasti. Dari penarik kereta juga, dari Among Sangga juga ini hektiknya dapat banget. Jadi memang kita harus cari waktu yang paling oke, disiplin juga harus tadi biar acaranya bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien gitu jalannya. Nah, terakhir nih sebelum kita abisin podcast ini. Nah, kita kan bakal ada HUT Patria nih di akhir tahun nanti, HUT Patria ke-30 nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin banyak yang dengar dari DPC-DPC yang ada di daerah ya. Nah, mungkin di DPC di daerahnya mungkin ada beberapa yang belum aktif atau mungkin ada yang udah aktif tapi ada teman-teman lainnya yang memang mau diajak gitu biar aktif bareng ya. Kita mungkin yang sebelumnya pernah di DPC udah tahu ya kondisinya mungkin gimana. Kita harus ngajak teman-teman biar aktif lagi, biar sama-sama lah majuin Patria gitu. Nah, kira-kira untuk pesan Patria HUT Patria ke-30 satu kata aja dari kita masing-masing. Dari Nimita mungkin mau mulai duluan?
Kalau dari aku satu kata ya, mungkin mungkin berkembang ya. Berkembang. Karena ya harapanku bisa semakin luas lagi, semakin keren lagi acara-acara Patria, semakin luas ke daerah-daerah lain. Jadi teman-teman juga semakin bersemangat lagi. Benar. Kak Runiko gimana? Satu kata. Satu kata dalam rangka HUT 30 Patria ya. Betul. Semangat. Semangat. Oke, kalau aku sendiri, aku lebih pilih kata hangat. Karena biar bisa lebih welcoming lah ke teman-teman semua yang mungkin belum aktif dan mau aktif ini, buat teman-teman yang udah aktif sebelumnya yang jadi pengurus mungkin bisa lebih kayak merangkul, jadi yang lain bisa lebih ngerasain lah family-nya di Patria, sense of belonging-nya gitu. Nah, oke, teman-teman semua, mungkin itu podcast dari kita, sharing-sharing acara event nasional dari kader-kader kita di DPC Patria Bintan yang udah go nasional dan juga yang udah aktif di daerah lain. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa kalau misalnya mau ikut acara-acara nasional, aktif dulu di DPC masing-masing, majuin DPC masing-masing, kemudian harumkan nama Patria. Dan jangan lupa juga pantengin acara-acara nasional biar nanti nggak ketinggalan kalendernya. Itu aja dari kita. Kalau misalnya ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, Sotihotu Namo Buddhaya.